Makanya satu pesan saya, don't judge book by the cover. Kita nggak tahu apa yang orang alami. Jadi kita jangan ngelihat, ih kok warga pribumi tapi jadi gelandangan. Kita nggak tahu, gua nggak tahu ada sejarah residential school ini sampai tahun 2019 gue baru tahu. Makanya ya Allah, maafin kita yang udah ngejudge gitu ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih 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 apa ya namanya, berhati-hati lagi untuk menilai seseorang gitu. Kita juga bukan Tuhan yang ngelihat, ih kok ini orang ini mabuk-mabukan gitu. Kita nggak tahu what they've been through gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aisyah Bilal, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, video kali ini gue tuh dapat ide tadi di jalan. Jadi gue ini kan kemana-mana naik bis karena gue belum nyetir. Terus akhirnya banyak hal yang bisa gue lihat di jalan. Salah satunya ini tentang gelandangan. Nah, di sini di Kanada, kalau teman-teman yang udah ke Kanada pasti tahu lah, majority gelandangan di sini tuh justru warga pribumi Kanadanya itu sendiri. Nah, ceritanya ini balik lagi ya, flashback ke pas gua datang. Gua datang sekitar tahun 2011. Kemudian gua kerja itu di luar kota Edmonton. Dan gua jarang banget lihat warga pribumi. Yang gua lihat ya orang bule lah kebanyakan gitu. Nah, terus pas gua nikah, gua pindah ke Edmonton, yang notabene kota besar di salah satu kota besar di Kanada. Pas kebenaran gue tinggalnya di downtown. Nah, downtown ini pusat kota, di mana semua orang itu kebanyakan kalau kerja government itu di downtown ya, pusat kota gitu. Dan di situ juga banyak banget gue lihat gelandangan-gelandangan di sana gitu ya. Dan di situ gue justru baru tahu banyak gelandangan yang justru warga pribuminya. Gue itu bertanya-tanya ya, kenapa ya kok bisa gitu? Padahal kan mereka warga penduduk aslinya, kok bisa jadi gelandangan gitu, pertanyaan besar gitu. Tapi pada waktu itu sekitar 2013-2014 ya, gue di Edmonton ini. Tapi gue nggak nyari terlalu jauh gitu, cuman gue ngelihatnya kok bisa ya, kasihan warga penduduk aslinya. Ibaratnya Indonesia nih, lu dijajah sama Belanda gitu. Yang jadi gelandangannya orang Indonesianya, yang majunya orang Belandanya gitu, kan aneh kan? Nah, akhirnya ya udah deh, gue cuman memaklumi aja, nggak tahu cerita behind itu semua gitu ya. Kita nggak tahu apa yang udah mereka lewati gitu kan ya. Terus akhirnya pas Aisyah sekolah TK sekitar tahun 2019, di sekolahnya itu dikenalkan dengan satu event namanya Orange Shirt Day. Gue penasaran apa sih Orange Shirt Day ini. Nah, akhirnya gue baca-baca gitu ya. Ternyata Orange Shirt Day ini tentang sejarah kolonial Kanada. Jadi nggak seperti yang kita lihat dulu ya, waktu gue masih di Indonesia, gue lihat wah Kanada ini negara maju, rakyatnya makmur dan lain sebagainya. Iya sekarang gitu ya, dilihatnya seperti itu aja. Pas udah nyampe Kanada, gue jadi lebih banyak tahu banyak hal lah gitu. Gue takut salah ngomong ini. Maksudnya sejarah kelamnya lah gitu ya, yang melibatkan warga pribumi Kanada. Orange Shirt Day ini diperingati setiap tanggal 30 September. Tujuannya untuk merefleksikan dan mendiskusikan tentang bagian kelam sejarah kolonial Kanada, yaitu The Indian Residential School. Kenapa sih tanggal 30 September? Jadi, tanggal 30 September itu adalah hari di mana anak-anak First Nation, Métis, dan Inuit dibawa dari rumah asal mereka untuk ditaruh di residential school. Oke, gue jelasin sedikit. Jadi kalau First Nation itu adalah orang warga asli Kanada yang Indian. Kemudian kalau Métis itu adalah anak campuran dari warga asli Indian dengan orang Europe. Disebutnya Métis. Kemudian kalau Inuit itu adalah orang aboriginal, lebih ke Eskimo kayak gitu. Kenapa tanggal 30 September lagi? Karena ini adalah waktu yang tepat untuk orang-orang membuat kebijakan tentang anti rasisme, kemudian anti intimidasi untuk ajaran tahun yang mendatang. Dan ini adalah kesempatan bagi orang-orang First Nation, Métis, Inuit, dan juga pemerintah daerah, kemudian sekolah dan masyarakat untuk bersatu dalam semangat rekonsiliasi dan harapan untuk generasi anak-anak yang akan datang. Orange Shirt Day ini dimulai pertama kali di Williams Lake di BC. Kenapa sih orange? Jadi ceritanya seperti ini. Jadi dulu ada seorang anak namanya Philly Webster. Dia menceritakan, dia itu bikin buku ya. Terus dia menceritakan kalau sebelum dia masuk sekolah, dia itu benar-benar excited banget pingin pergi ke sekolah ini. Karena di komunitasnya mereka itu udah nggak ada lagi anak-anak seumuran, maksudnya di atas mereka untuk tempat main gitu, teman bermain. Karena anak-anak di situ tuh udah pada dibawa ke residential school. Nah, jadi dia itu excited banget, pasti kan ketemu teman-teman kayak gitu kan, mau main. Akhirnya sebelum dia dijemput gitu, dia itu kan tinggal sama neneknya. Dibawalah sama neneknya ke kota. Terus udah kayak gitu, dibeliinlah baju si warna orange ini. Nah, akhirnya dia pulang,
Dia pakai tuh baju warna orange, sama dia bawa perbekalan dia lah, baju-baju dia lain-lainnya. Dia itu seneng banget pakai baju warna orange ini. Akhirnya dia dijemput, dibawa dia ke residential school. Di residential school ini, dia itu kaget. Ternyata pas udah nyampe itu, dia itu harus membuka bajunya itu yang orange itu. Jadi semua pakaiannya dari atas sampai ujung kaki dilepas. Semua barang bawaan bajunya dia, mungkin perbekalannya dia apalah itu, dikumpulin, nggak boleh dipakai sama dia sama sekali. Nah terus akhirnya dia itu nangis, sedih gitu ya. Dan bukan hanya itu aja, pas dia nyampe itu, dia itu harus potong rambut. Jadi potong rambutnya itu potong rambut pendek, semua modelnya sama. Anak-anak di situ semua model rambutnya sama, nggak ada yang beda. Jadi pas masuk itu udah kayak lebih-lebih dari anak yatim piatu, jadi kayak masuk militer, semi militer lah kayak gitu ya. Terus akhirnya disitulah kenapa akhirnya terciptalah Orange Shirt Day, karena akhirnya dia nggak bisa pakai baju orange itu, dan dia itu padahal dia seneng banget itu kan dari rumah pakai baju orange gitu. Pas udah nyampe sekolah malah nggak boleh dilepas segala macam gitu. Nah akhirnya itulah kenapa terciptanya Orange Shirt Day. So residential school ini beroperasi dari tahun 1831 sampai tahun 1996. Yang terakhir itu ada di Saskatchewan, ditutup tahun 96. Nah jadi anak-anak yang dibawa dari keluarganya itu untuk ditaruh di residential school itu berkisar antara umur 4 tahun sampai 16 tahun. Bisa nggak teman-teman bayangin anak kecil dibawa dan dipisahkan dari orang tuanya untuk ditaruh di residential school? Hampir sekitar 150.000 anak First Nation, Métis, dan Inuit itu bersekolah di residential school ini. Residential school system ini beroperasi dan diatur oleh pemerintah Kanada dan juga gereja. Apa sih tujuannya residential school system ini? Jadi tujuannya ini adalah untuk menghilangkan budaya First Nation, Métis, dan Inuit, mengganggu dan juga memisahkan keluarga untuk beberapa generasi. Bayangin nggak, anak-anak sekecil itu dipisahkan dari keluarga mereka. Di sana mereka itu nggak boleh pakai bahasa mereka, pakaian adat mereka, kemudian makan makanan tradisional mereka. Kebayang nggak sih? Dan hal ini tuh berkontribusi pada hilangnya bahasa dan juga budaya, tradisi budaya secara general. Anak-anak dipisahkan, banyak siswa yang tumbuh tanpa mengalami kehidupan keluarga yang mengasuh, tanpa pengetahuan dan keterampilan untuk membesarkan keluarga mereka sendiri, atau terhubung dengan komunitas mereka melalui budaya. Anak-anak tidak diperbolehkan berbicara bahasa tradisional mereka, mengenakan pakaian tradisional mereka, atau tanda kebesaran, ataupun melakukan upacara adat. Jika aturan ketat ini dilanggar, siswa dihukum dengan sangat keras. Orang-orang yang selamat dari sekolah tempat tinggal telah berbicara tentang pelecehan yang mereka alami di tangan para guru, pejabat agama, dan juga staf. Anak-anak mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, psikologis yang akan terus mempengaruhi mereka dan keluarga mereka selama beberapa generasi. Pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah perumahan, di residential school ini ya maksudnya, sangat rendah dibandingkan dengan pendidikan yang diberikan kepada siswa kulit putih. Seringkali siswa hanya dididik sampai kelas 5, dan sebagian besar pelatihan difokuskan pada pekerjaan kasar seperti pekerjaan pertanian, pengerjaan kayu, ataupun pekerjaan rumah tangga. Siswa dipisahkan berdasarkan klasifikasi gender kolonial, dengan saudara laki-laki dan perempuan tidak dapat melihat atau menyentuh satu sama lain. Dampak buruk dari sekolah tempat tinggal di Indian ini, atau kita sebutnya residential school ini, sangat luas. Jadi terus berdampak signifikan pada komunitas pribumi, karena maksud dari pemerintah dan gereja adalah untuk menghapus semua aspek budaya, kemudian menghentikan pewarisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem sekolah residential school ini dianggap sebagai bentuk genosid budaya. Gue mau bacain satu kutipan yang diambil dari Arsip Nasional Kanada ya. Gue sambil baca, takut salah soalnya. Jadi, kutipan berikut diambil dari Arsip Nasional Kanada, menggambarkan sentimen di balik sekolah residential school ini pada tahun 1920-an. Isinya seperti ini. Saya ingin menyingkirkan masalah Indian ini. Saya tidak berpikir sebenarnya bahwa negara harus terus melindungi kelas orang yang mampu berdiri sendiri. Tujuan kami adalah untuk melanjutkan sampai tidak ada satu orang Indian pun di Kanada yang belum terserap ke dalam tubuh politik, dan tidak ada pertanyaan tentang Indian, dan tidak ada Departemen Indian. Duncan Campbell Scott, Departemen Urusan Indian, 1920, Arsip Nasional Kanada. Nah, saat ini itu banyak survivor dari sekolah Indian Residential School System ini, sekitar 80.000 survivor, dan mereka masih hidup di Kanada, dan mereka itu orang-orang yang butuh dukungan, cinta, dan perhatian dari kita semua. Tidak semua sekitar 150.000 orang anak itu pergi ke sekolah dan pulang kembali dengan selamat. Banyak di antaranya itu mereka meninggal karena ya memang tempat tinggalnya juga nggak layak, makanan nggak layak, nggak dapat kasih sayang, sakit dibiarkan, seperti itu. Jadi banyak juga yang akhirnya meninggal, dan mereka itu sekitar tahun lalu, 2 tahun yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah, mereka itu pemerintah tuh menemukan
ada makam gitu, banyaknya mayat di dekat residential school, tapi nggak ada nisannya. Jadi nggak tahu itu siapa-siapa aja yang meninggal. Hampir sekitar berapa ribu orang gitu, ribu mayat gitu ada di situ. Nanti saya bakalan lihat lagi ya, makanya tanggal 30 September itu ada namanya Orange Shirt Day. Kalau kita naik bis, pasti di bisnya itu pasti ada Reconciliation Day 30 September, tanggal 30 September. Jadi pas tanggal 30 September kemarin itu dianjurkan anak-anak dan siapapun untuk memakai baju orange untuk bentuk support terhadap para survivor ya, para korban selamat, karena itu korban ya, karena mereka diambil dari keluarganya, dipisahkan. Akhirnya dari situ gue itu searching di YouTube, baca-baca lihat-lihat video tentang tentang cerita para survivor. Setelah gue lihat videonya itu banyak survivor yang mereka itu ya ceritanya sama, diambil dari komunitas mereka, ditaruh di di residential school, terus udah kayak gitu. Mereka itu pas datang harus potong rambut, ngikutin aturan mereka, gak boleh pakai bahasa mereka, adat budaya itu ditinggalkan. Akhirnya banyak yang tinggal di residential school itu macam-macam. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai 16 tahun mereka ada di residential school. Alhasil ketika mereka balik lagi ke komunitas mereka, mereka itu jadi nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan bahasa mereka sendiri pun mereka nggak bisa ngomong. Terus pas gue lihat video survivornya itu nyeritain, dia bilang akhirnya ketika mereka balik lagi ke komunitas mereka, yang ada di dalam dada mereka itu sakit hati, amarah gitu. Tapi mau nyalahin juga nyalahin ke siapa gitu kan. Terus mereka itu jadi terjebak di satu situasi yang mau jerit nggak bisa, mau marah sama siapa kayak gitu kan. Akhirnya mereka itu larilah ke minuman, mereka lari ke minuman. Jadi ya kebanyakan untuk menghilangkan amarah dan stresnya itu ya mereka minum. Ketika mereka akhirnya berkeluarga, mereka juga nggak punya skill untuk merawat anak, atau karena nggak pernah lihat dari keluarga mereka kan. Mereka tinggalnya di residential school yang ibaratnya itu hidupnya kayak militeri, penuh aturan, nggak ada kasih sayang, nggak ada pelukan kayak gitu kan. Akhirnya ketika mereka punya anak juga mereka nggak tahu caranya berkasih sayang gitu kan akhirnya. Dan berdampak juga pada generasi berikutnya, karena anaknya itu nggak dapat kasih sayang, akhirnya ya kayak gitu jadinya, minum lagi kayak gitu. Akhirnya kebanyakan dari mereka itu nggak bisa kerja, terus kriminalitas rekornya itu udah banyak gitu. Kalau udah punya kriminal rekor banyak itu di Kanada udah nggak bisa, susah nyari kerja, kecuali paling kerja labor yang nggak butuh skill kayak gitu ya. Tapi karena mabuk-mabukan itu berdampak besar banget akhirnya ke generasi-generasi berikutnya gitu. Makanya satu pesan saya, don't judge book by the cover. Kita nggak tahu apa yang orang alami. Jadi kita jangan ngelihat, ih kok warga pribumi tapi jadi gelandangan. Kita nggak tahu, gua nggak tahu ada sejarah residential school ini sampai tahun 2019 gua baru tahu. Makanya ya Allah, maafin kita yang udah ngejudge gitu ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih berhati-hati lagi untuk menilai seseorang gitu. Kita juga bukan Tuhan yang ngelihat ini orang ini mabuk-mabukan gitu. Kita nggak tahu what they've been through gitu. So jadi itulah sedikit sharing sejarah Kanada. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mau ke Kanada dan yang sudah di Kanada jadi tahu. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Bye.